bahwa Allah akan menghancurkan Yahudi sampai habis di muka bumi. Dan yang ada dua hukuman. Ada banyak kerusakan dilakukan Zionis Yahudi di muka bumi ini. Saya buktikan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Di laptop saya simpan kejejaman terorisme dunia. Terorisme barat kepada umat Islam. Umat Islam yang jadi korban. Kok sekarang korban jadi tersangka? Aneh. Kirain cuma di Palestina, kirain cuma di Irak, kirain cuma di Afghanistan, kirain cuma di Uighur dan Rohingya. Umat Islam korban menjadi tersangka. Ternyata di kilometer 50 juga bisa jadi. Jawab. Inilah sistem Dajjal. Itu dia dibikin maling. Rasulullah mengatakan, sayati alaikum Dajjal. Dajjal akan datang kepada kalian. Kana fi yamini syai'un kalma wa yaz'amu annahu jannatukum. Innahu laysa jannatukum. Innaha laysa jannatukum. Ya. Dajjal akan datang kepada kalian. Dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya seperti air. Dan dia mengklaim ini surga kalian. Bukan, itu bukan surga kalian. Apakah diskotik surga kita? Apakah konser-konser musik di stadion itu adalah surga kita? Pub, disko, itu adalah surga kita? Bukan. Wa kana syai'un fi shimali kanar wa yaz'umu annaha narukum. Dan di tangan kirinya ada api dan dia mengklaim ini neraka kalian. Bukan, itu surga kalian. Nah, nanti jika Dajjal datang, tangan kirinya ada api, itu surga kita. Hari ini masuk masjid dibikin takut. Ulama didekati dibikin takut karena dianggap teroris. Kajian pun dibatasi, bahkan harus izin sana sini, sulit luar biasa. Orang jadi takut kalau mau pergi ke kajian. Apalagi yang isi pengajiannya Ustadz akhir zaman. Takut. Jadi kita merasakan masjid seperti neraka. Diskotik bikin orang nyaman. Konser-konser musik aman, nyaman, dilindungi. Kita takut-takutin. Jadi kita merasakan kajian ini seperti neraka. Apakah ini bukan sistem Dajjal? Jamaah, benar tidak? Allahu Akbar. Sudah terjadi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sehari-hari yang kami saksikan di Palestina. Sejak 2006 kami konser Palestina. Kami bergabung dengan Al-Quds Institution. Kami studi di sana. Ini yang terjadi. Hari ini bumi dihuni oleh 7,5 sekian miliar umat manusia di dunia. Paling banyak sepertiganya umat Islam. Kemana umat Islam ketika Palestina berdarah-darah, Bapak Ibu? Saya tidak paham. Sampai saat ini saya tidak mengerti. Tolong bikin saya paham, Bapak Ibu. Di Palestina cuma ada 5 juta Yahudi. Jadi lagi di Palestina cuma 5 juta orang Yahudi. Yang zalim hanya sekian persen saja, hanya sepertiganya. Tapi mayoritas mereka sepakat dengan pembantaian yang mereka dilakukan oleh pemerintahnya. Cuma 5 juta. Dan di sekeliling Palestina ada 300 juta Muslim Arab. 300 juta Muslim Arab. Tapi aneh, 300 juta kalah sama 5 juta. Masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Jangankan ngangkat senjata, kencing barang-barang tuh. Orang Arab tenggelam tuh Yahudi. Gak perlu diperangi. Tapi untuk kencing barang-barang pun tidak bisa. Kenapa? Karena umat Islam sudah dipecah-pecah. Nyaris seperti kue lapis. Mesir diberikan pada Inggris. Afrika, Prancis. Aljazair, Prancis. India, Inggris. Malaysia, Inggris. Indonesia, Belanda. Giliran Indonesia, Belanda yang menjajah kita. Coba Inggris yang menjajah kita. Pinter bahasa Inggris kita. Are you understand? Yes, I stand under you. Bapak Ibu, ini nasib umat Islam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta.
Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Begini nasib umat Islam hari ini. Kaya raya. Umat Islam negaranya kaya raya. Dan saya yakin Indonesia negara paling kaya di dunia. Zuhur nanti kita buktikan insyaallah. Kita bongkar kekayaan Indonesia yang dikuasai oleh para pejabat. Betul. Bohong untuk kekayaan rakyat Indonesia. Coba Bapak Ibu. Salah kata-kata saya? Kenapa saya begitu? Marah saya Bapak Ibu. Maaf ya, beginilah ceramah akhir zaman. Maka sebetulnya saya sudah tidak mau lagi jadi ustaz akhir zaman Bapak Ibu. Karena mayoritas materi akhir zaman itu sesuatu yang membuat kita jengkel. Bahkan dosa kalau kita diam saja. Makanya saya berat menyampaikannya. Makanya saya lebih baik jadi ustaz akhir bulan daripada ustaz akhir zaman Bapak Ibu. Aman jadi ustaz akhir bulan, betul. Jemaah, inilah berita. 54% bagi Israel, 46% bagi umat Islam Palestina. Sejak saat itu, okupasi dan pembantaian terjadi. Pembantaian terparah terjadi di Sabra Satila. 3 hari, 3.600 dibantai. PBB ungkam 1000 bahasa. Kenapa? Karena PBB instrumen politik Yahudi untuk menguasai dunia. Jangan pernah, saya tidak pernah percaya. 300 resolusi PBB tidak pernah menghentikan Israel membantai Palestina sampai hari ini. Cuma untuk mengulur-ulur waktu habisnya Palestina. Kapan PBB dipimpin oleh umat Islam? Pernah? Tidak pernah. Dulu ada kandidat terkuat di dunia, calon sekjen PBB dari umat Islam Indonesia, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Bukan? Siapa Pak? Profesor Ali Alatas. Ali Alatas. Tapi karena dia Muslim dan pro umat Islam, ya, tidak dipilih itu. Yang naik Javier Perez de Cuellar. Bukan Pak ya? Ada Malik memang pernah. Tapi itu di zaman Pak Soekarno Pak. Ini di zaman Pak Soeharto sempat ada diganyang-ganyang dari Asia. Dan ternyata kandidat terbaik di Asia itu Ali Alatas. Dia kan turunan Mesir ya. Turunan Mesir Pak ya. Nah, tapi yang dipilih Javier Perez de Cuellar. Kenapa? Tidak boleh dipimpin oleh Mesir. Pak Ibu, aduh kalau saya baca PBB, bicara PBB sakit hati. Dan Bosnia. Tentang Bosnia Bapak Ibu, saya tidak bisa percaya pada PBB. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dilanjut. Bu, masih ada waktu Bu? Yang jawab bapak-bapak. Bu, lanjut Bu. Masya Allah, semangat ibu-ibunya di sini. Masya Allah. Bapak Ibu yang berdoa subhanahu wa ta'ala. Jihad hukumnya fardu kifayah. Mari Maryam. Jihad itu hukum aslinya fardu kifayah. Namun jika terjadi satu dari 4 hal ini, maka berubah menjadi wajib fardu ain. Artinya jika satu terjadi dari 4 peristiwa, dari 4 perkara ini, maka muslim laki-laki dan perempuan yang dewasa wajib berjihad. Tidak berjihad, hati-hati, bisa kafir. 1. Musuh sudah menawan seorang muslim di muka bumi. Pertanyaannya, sudah berapa yang ditawan oleh musuh? Banyak. Yang satu sudah terjadi? Yang kedua, musuh sudah memasuki negeri-negeri kaum muslimin. Pertanyaan saya, negara Islam mana yang belum dimasuki oleh musuh-musuh Islam hari ini? Halo? Indonesia? Yakin? Yakin Indonesia? Baik, saya sampaikan hadis Rasulullah yang satu ini. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul ayun juluduhum ahmar zumfal unuq
Wabujumkal majanil mutlaqah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian berperang dengan sebuah bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Siapa yang datang ke negara kita sekarang ini? Sudah terjadi? Yang ketiga. Yang ketiga, apabila kita sudah berhadapan-hadapan dengan musuh Islam di medan perang, haram kita berbalik, murtad kita melakukan. Pertanyaan saya, maka kita tidak sadar kalau kita sedang diperangi? Umat Islam di dunia apa itu? Perang sekarang canggih, tidak berhadapan begini, lewat budaya, lewat ekonomi, lewat politik, lewat hukum. Imam besar itu tidak punya kasus hukum. Apa kasus hukumnya? Banyak kok yang melanggar lebih dahsyat daripada beliau. Aman. Karena bagian dari mereka. Betul tidak? Bukan kasus hukum. Hukum mana yang bisa menyeret imam besar? Gak ada. Cuma kecemburuan politik. Betul tidak begitu? Saya sering bertemu dengan pakar hukum di Indonesia. Beliau jamaah saya, profesor, guru besar. Kata-kata beliau, udah hancur negara ini. Supremasi hukum kami dirusak. Siapa? Kata beliau. Dan yang keempat, apabila imam atau khalifah atau ulama sudah menyerukan jihad fisabilillah, wajib berjihad, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, dari 4 hal ini mana yang belum terjadi? Berarti jihad itu sudah fardu ain, Bapak Ibu. Tapi sudahkah kita mempersiapkan diri? Mereka sudah mempersiapkan diri sampai sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mau tahu? Aman tidak? Baik, tolong matikan HP-nya. Jangan ada yang merekam. Saya tidak mau kalau masih direkam. Ada yang streaming? Pak streaming tidak, Pak? Tidak streaming. Baik, yang ini streaming tidak? Pak, coba dimatikan dulu, Pak. Ya Allah, mereka sudah mempersiapkan.